Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak semua, teman-teman semua? Pada saat Bapak Ibu, teman-teman semua nonton video ini, maka kita sedang berada di persiapan masuk ke tahun ajaran baru tahun 2020 ya. Sebuah tahun yang sangat unik, sangat menantang karena ya kita belajar banyak hal di tahun ini ya. Kita mengalami sebuah situasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah mungkin bangsa kita gitu ya. Dan mudah-mudahan sih nggak terjadi lagi, tapi yang jelas ini sebuah pengalaman yang pasti akan sangat banyak hikmahnya, sehingga cara kita menghadapinya pun tidak bisa standar. Nah, menarik sekali bahwa pada saat tahun ajaran baru ini dimulai, maka seluruh pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan kita itu tidak punya buku manual. Ya, dari pemerintah nggak ada buku manualnya, dari sekolah juga nggak ada buku manualnya, dari orang tua juga nggak ada buku manualnya. Kita belum pernah ngalamin, siswa kita apalagi ya, anak-anak kita apalagi. Nah, maka sepertinya satu-satunya cara bagi semua pihak supaya bisa melalui masa ini adalah dengan melakukan yang namanya learning on the go. Jadi belajar sambil jalan, belajar sambil melakukan apa yang bisa kita lakukan dan mengerjakan perbaikan-perbaikan yang mungkin dilakukan. Itulah sebabnya kita lihat banyak pihak ya, sekolah ya belajar terus lah ya, orang tua juga sama ya, course webinar parenting makin banyak di mana-mana gitu ya, diskusi makin banyak di mana-mana, which is a good thing. Dan rasa-rasanya di bulan kesekian ini kita sudah bisa mulai mengintegrasikan berbagai hal yang kita pelajari sehingga kita bisa punya persiapan yang moga-moga lebih baik setelah ini. Oke, apa aja itu? Mari kita bahas ya. Oke, Bapak sekalian, jadi Franklin Covey itu yang bermitra dengan Dunamis itu punya satu framework yang akan bisa membantu kita memahami situasi dalam perubahan. Frameworknya namanya The Change Model. Nah, dalam Change Model itu ada 4 fase perubahan. Ya, pertama adalah zona status quo, yang kedua adalah zona disrupsi, yang ketiga zona adopsi, dan yang keempat zona kinerja lebih baik atau zone for better performance. Nah, 4 zona ini itu hampir selalu ada di banyak situasi perubahan. Perubahan yang memang disengaja dibuat maupun perubahan yang tidak sengaja dibuat seperti pandemi COVID-19 ini. Nah, tapi menariknya ada dari 4 zona itu sebenarnya ada 2 zona yang menjadi kunci. Pertama adalah zona disrupsi, kedua adalah zona adopsi. Kenapa? Kalau zona disrupsi berhasil bergeser menjadi zona adopsi, maka ada harapan justru hadirnya sebuah krisis atau perubahan akan membuat kita justru akan punya kinerja yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Artinya apa? Sekolah kita, keluarga kita, masyarakat kita akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu mengambil inisiatif di zona adopsi. Apa tuh zona adopsi? Nama lain dari zona adopsi adalah zona pembelajaran dan pengembangan. Jadi inilah zona ketika kita harus memperbanyak pembelajaran, eksperimentasi, eksplorasi, sehingga kita akan ketemu cara-cara baru yang nanti akan mengantarkan kita kepada zona kinerja yang lebih baik. Nah, maka ya tidak ada cara lain selain memang di zona ini semua pihak sama-sama belajar dan berkolaborasi untuk belajar. Gitu. Maka menarik sekali untuk kita cermati, sekolah-sekolah kita mulai menyiapkan ya skenario ya apa yang bisa dilakukan untuk masa pembelajaran jarak jauh yang diperpanjang. Sepertinya untuk masih banyak sekolah ya masih merasa bahwa sepertinya yang paling possible adalah PJJ ini diperpanjang. Maka disiapkanlah berbagai macam protokol, juga berbagai macam metodologi yang akan dilakukan. Nah, tapi saya pikir apapun yang disiapkan oleh sekolah itu tidak bisa berjalan sepihak atau sendirian. Kita sebagai orang tua, saya juga kebetulan orang tua, sepertinya perlu juga menyiapkan diri kita untuk bisa menyambut inisiatif sekolah dan bersinergi untuk bisa menghadirkan suasana pembelajaran yang baik di rumah gitu ya. Apa aja tuh? Nah, mari kita bedah satu-satu ya. Jadi gini, Bapak sekalian, kalau kita lihat sebenarnya pandemi COVID-19 ini yang memaksa sebagian besar mungkin ya, at least di kota-kota besar untuk
kerja dari rumah, belajar dari rumah, itu sebenarnya justru semacam mengembalikan kembali agak aneh juga ya. Mengembalikan lagi hakikat belajar sebagai proses yang harusnya senternya adalah rumah. Ya, sekolah itu kan dibuat ketika memang kita ingin sebuah masyarakat punya pendidikan yang setara. So kita buat sekolah gitu kan. Tapi sebenarnya dari sejak peradaban yang lampau gitu ya, pembelajaran itu apalagi life skill, basic skill selalu terjadi di rumah. Jadi center peradaban, center pembelajaran selalu dasarnya ada di rumah. Nah, di pandemi ini kita kok seolah-olah dipaksa untuk melakukan hal itu, kembali ke rumah. Ya kan, belajar terpaksa di rumah. Itu yang pertama kali dirumahkan kan siswa. Nah, kerja juga sebagian begitu, ya sebagian besar mungkin. Sekarang udah separuh mungkin ya sudah mulai masuk kantor, tapi masih banyak protokol yang harus diikuti, sehingga sebagian orang yang bisa kerja di rumah pasti akan kerja di rumah. Nah, tapi pembelajaran luar biasanya adalah memang dikembalikan lagi ke rumah. Nah, untuk itu kita juga mesti menyadari sebenarnya pembelajaran itu poin utamanya apa hakikat yang ingin dicapai. Nah, menariknya adalah banyak sekolah yang melakukan survei kepada orang tua, itu menarik ya. Sementara orang tua itu termasuk saya ya masih terbawa budaya bahwa sekolah itu penting untuk misalnya mencermati nilai-nilai ya, angka-angka yang didapat oleh anak kita. Tetapi lucunya adalah yang paling didambakan dari orang tua ya, ketika seorang anak lulus di sekolah bukan nilai-nilainya itu. Yang paling didambakan adalah karakter yang terbentuk dari proses belajar di sekolah itu. Jadi sebenarnya ini poin menarik ya. Bukankah sebenarnya pembelajaran karakter itu lagi-lagi senternya adalah rumah? Kita yang paling berkepentingan, kita yang akan terus bersama anak kita, sementara sekolah tidak setiap saat, dan akan ada titik di mana anak berhenti ada di situ gitu. Nah, jadi sebenarnya ini momentum yang bagus. Sementara pemerintah, ya, even sekolah sendiri mulai melonggarkan batas-batas proses pembelajaran, mencari cara-cara yang paling possible untuk membuat pembelajaran di rumah. Sebenarnya kita pun demikian, kita pun bisa kemudian melihat proses pembelajaran itu kembali kepada hakikatnya, yaitu untuk membentuk karakter. Bahwa pelajaran yang teknis sekalipun seperti matematika itu tujuannya bukan supaya anak bisa menyelesaikan soal matematika dan mendapat nilai yang bagus. Jelas bukan itu. Tetapi apakah kalau anak pada umur tertentu kita minta dia ke warung maka kembaliannya benar? Kalau kita kasih dia uang, maka uang itu bisa dihitung dengan tepat sehingga ya dia bisa nabung, dia bisa spending dengan bijaksana. Ya kan, kalau kita minta dia mengukur prakarya yang mau kita pasang ya pajangan di rumah gitu, ukurannya presisi, sepertinya kan itu ya. Karakter yang ditunjukkan lewat perilaku itu yang menjadi tujuan, bukan kemampuannya menyelesaikan soal-soal, which is itu yang kemarin-kemarin paling banyak ada di sekolah kita. Nah, jadi ini momentumnya, justru momentum untuk kita mengembalikan lagi pembelajaran sebagai sebuah cara membentuk karakter. Nah, caranya gimana? Nah, sebenarnya menarik ya. Ada sebuah kaidah ya, yang banyak digunakan oleh para praktisi pembelajaran, bahwa sebenarnya di era sekarang ini knowledge itu kan bertebaran di mana-mana. Ya, termasuk ya di sekolah kita disediakan kurikulum, disediakan buku, sekolah sudah menyiapkan tadi ya proses untuk belajarnya. Nah, yang disiapkan semua itu namanya konten. Nah, tapi belajar selalu memerlukan konteks. Nah, maka proses belajar sebenarnya adalah proses menghubungkan antara konten yang dipelajari ya dengan konteks dunia nyatanya. Jadi kalau boleh disingkat jadi 3C, connecting content to context. Ya, bagaimana konten yang dipelajari di sekolah bisa connect dengan kehidupan nyata. Which is dalam kondisi sekarang ini paling possible kan, dunia nyata anak lagi dekat sekali dengan kita.
selama ini kalau kita seandainya mungkin kondisi kerjaan yang normal, tidak setiap saat kita bisa memantau pembelajaran, maka sekarang sebenarnya paling mungkin ya, sangat mungkin sekali untuk kita bisa memantau cukup lebih detail, sehingga kita bisa memastikan setiap konten yang dipelajari anak di pembelajaran yang disiapkan sekolah bisa connect dengan konteksnya. Ya, saya suka ambil contoh misalnya di pelajaran bahasa Indonesia ya, di level tertentu itu belajar yang namanya majas. Terus saya dulu nggak paham apa gunanya majas selain untuk bisa lulus ujian bahasa Indonesia. Tetapi sebenarnya ya saya baru menyadari belakangan bahwa misalnya ya kadang-kadang kita tuh di rumah kedatangan tamu gitu ya. Kemudian kita pengen mengutarakan sesuatu secara eksplisit nggak enak ya. Maka kita mulai menggunakan bahasa-bahasa lain yang lebih halus, moga-moga tamunya nangkap maksudnya gitu. Nah, bukankah itu fungsi dari majas misalnya? Nah, kita sebagai orang yang ada di lapangan, kita bukan akademisi ya. Saya berasumsi demikian, kebanyakan mungkin di antara kita bukan akademisi. Sebenarnya ada orang yang paham konteks, orang yang paham lapangan, yang begitu melihat sebuah konten mungkin akan lebih mudah untuk menemukan, oh ini kepakainya kira-kira begini. Ya, nah, sehingga sebenarnya kita yang paling possible untuk bisa membantu anak-anak kita menemukan konteks dari pelajaran-pelajaran yang dipelajari di sekolah. Nah, jadi selain bahwa kita perlu mendampingi anak-anak kita, tetapi sebenarnya fungsi utama kita adalah mungkin sebagai coach ya, pelatih dari anak-anak kita yang sudah mendapatkan konten dari sekolah untuk bisa dikonekkan dengan konteks yang terjadi sehari-hari. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh guru, pertama karena jarak jauh, ya, kedua ya guru menghadapi sekian banyak siswa kan nggak mungkin paham konteks seluruh siswa. Kita lah orang tua yang paling paham konteks tempat anak kita hidup sehari-hari gitu. Nah, tentu aplikasi realnya agak berbeda. Nah, tetapi kalau boleh dirangkum sebenarnya prosesnya sederhana ya. Belajar itu dimulai dengan perencanaan pasti kan, maka kita mesti paham perencanaan pembelajarannya apa, materi yang dipelajari itu tujuannya untuk apa. Kemudian habis itu ya dipelajari secara disiplin, nanti di akhir direfleksikan, dikonekkan dengan keseharian kita ya. Tipsnya cukup sederhana ya. Kita cukup berdiskusi dengan anak-anak kita, meluangkan waktu untuk bertanya apa yang dipelajari, lalu apa gunanya. Nah, lalu kita cari gunanya itu di keseharian kita ada nggak yang langsung bisa diaplikasikan. Nah, gitu kira-kira ya, kurang lebih begitu kaidahnya Ibu sekalian ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi sebuah tips yang bisa kita aplikasikan. Nah, bagaimana kita aplikasikan di anak kita? Nah, kita akan bedah lebih lanjutnya. Pada anak-anak KBTK sebenarnya menarik ya, bahwa yang disebut belajar itu kan hakikatnya bermain. Iya kan, pelajaran di KBTK itu ya permainan gitu ya. Sehingga sebenarnya menemani anak belajar itu ekuivalen dengan menemani anak bermain. Jadi kalau kita temani anak bermain, maka kita sebenarnya sedang menemani belajar. Tetapi kita tentu paham bahwa tidak sembarang permainan akan menghadirkan pembelajaran. At least secara sengaja ya. Ada hal-hal yang dijalani begitu saja lalu jadi pembelajaran, ada ya. Tapi mungkin akan jauh lebih banyak ada hal-hal yang harus disengaja untuk dipelajari. Nah, permainannya sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ya kan. Nah, kita cukup mempelajari apa sebenarnya esensi dari permainan itu dan is it possible untuk dilakukan di rumah. Biasanya sih sudah dirancang untuk bisa dilakukan di rumah, tapi yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah kalau memungkinkan yang mendampingi anak menjalankan aktivitas bermain itu, kemudian membuat aktivitas itu menjadi sebuah pembelajaran. Misalnya melalui apa? Ya kalau misalnya pelajarannya menggambar. Selama ini kan gambarnya di sekolah, mungkin dipajang di sekolah. Ya kadang-kadang dibawa pulang. Tapi sebenarnya sekarang kalau sudah gambarnya di rumah, ya gambar tuh fungsinya apa sih? Untuk dijadikan hiasan misalnya. Yuk kita pajang langsung sekalian. Dipajangnya yang bagus sekalian. Ya, apakah kita carikan frame sekalian atau kita buatkan frame sehingga anak bisa melihat konteks tempat gambar itu yang seharusnya seperti apa. At least nggak seharusnya lah ya, tapi at least memberikan inspirasi bahwa oh jadinya sebuah gambar itu seperti apa. Kalau aktivitas permainannya adalah aktivitas fisik, olahraga misalnya gitu ya, ya kita bisa mengajak anak kita untuk bermain betulan di olahraga itu.
sehingga itu menjadi sesuatu yang fun gitu, sesuatu yang menarik untuk dipelajari dan ada refleksi yang bisa kita ambil dari situ. Nah, kalau gini prosesnya maka diskusi, ngobrol, apa yang bisa diambil dari aktivitas tadi ya, dengan bahasa sesuai dengan anak-anak kita. Tapi tiap aktivitas permainan pasti punya pembelajaran dan itu munculnya lewat dialog, lewat ngobrol. Jadi tanda kutip ya, sesederhana mendisiplinkan diri untuk memahami hakikat dari aktivitas pembelajarannya, kemudian mencoba mengkonekkan itu dengan aktivitas sehari-harinya. Nah, jadi untuk anak KBTK sebenarnya tipsnya sederhana ya. Temani anak kita bermain, which is aktivitas inti rancang sekolah, dan di situ sebenarnya kita sedang menemaninya belajar. Nah, dunia KBTK adalah dunia permainan. Jadi, kalaupun ada disiplin yang kita bangun di situ, kita belum bisa berharap disiplin itu seperti anak yang lebih dewasa. Ya. Tetapi yang dibangun di situ adalah confidence, keasyikan belajar. Sesuatu yang kalau kita cermati di momen-momen dia makin dewasa itu makin berkurang. Ini lucunya. Ya. Anak KBTK itu menyenangi hampir seluruh aktivitas pembelajaran karena itu permainan. Ya, tapi menariknya ya, semakin dewasa kadang-kadang sering itu hilang. Nah, moga-moga semakin dia dewasa tidak hilang, maka sebenarnya momen KBTK momen untuk menerapkan persepsi positif terhadap kegiatan pembelajaran dan kegiatan bersekolah, bahwa semuanya itu menyenangkan gitu. Nah, dan itu terjadi karena kita memang ya berusaha untuk meletakkan setiap pembelajaran, which is permainan tadi, ke dalam konteks. Jadi fungsinya bikin prakarya itu nanti digantung, jadi anak bisa lihat hasil akhirnya, ditata gitu ya. Fungsinya tugas menata sepatu atau menata barang di rumah itu ya memang supaya kelihatan tertata. Jadi kita luangkan betul waktu untuk bisa menata itu, sehingga anak melihat konteks bahwa oh, aktivitas menata yang di pelajaran tadi jadinya seperti apa. Nah, dan saya sangat yakin aktivitas di TK itu sebenarnya aktivitas yang sangat dekat dengan keseharian kita. Jadi ini bukan pekerjaan tambahan buat kita sebagai orang tua, tapi ini sebenarnya justru alat bantu untuk membuat kita terdorong ya untuk ya menata lingkungan kita, sehingga anak-anak itu bisa merasakan ini adalah konteks dari pembelajaran yang ada di sekolah gitu. Jadi tiap nanti ada pembelajaran dari sekolah, kita pelajari aktivitas apa, tujuannya apa terutama itu, kemudian kita dampingi anak kita menjalankannya, dan kita coba carikan konteks yang betul-betul membuat yang dipelajari itu jadi real gitu. Nah, jadi real, jadi nyata, jadi kelihatan bagi dia, karena anak-anak di level KBTK tentu bicaranya adalah pembelajaran dari konkret ke abstrak ya, belum bisa yang abstrak langsung ya, melewati media konkret, maka segala sesuatunya dicoba untuk dikonkretkan gitu, dan tugas kita adalah membuat yang konkret dari sekolah itu menjadi lebih konkret lagi dengan meletakkannya kepada konteks gitu ya. Kalau anak misalnya sepanjang sekian bulan sudah punya tugas menggambar yang cukup banyak, maka gambar itu gimana ceritanya supaya ditata menjadi sebuah dinding yang penuh dengan gambar yang bagus, penataan yang bagus. Anak punya imajinasi akhirnya nantinya, oh ini ternyata yang disebut dengan gambar itu fungsinya seperti ini gitu. Anak-anak kita yang di SMA adalah anak-anak yang mengalami pertumbuhan perkembangan yang sudah berbeda ya, kita melihat ya mereka sudah pengen mandiri, sudah punya pikiran sendiri ya, belum tentu benar itu sudah jelas, kita pun mengalaminya dulu kan. Tetapi kita nggak bisa menolak bahwa mereka ingin mandiri, mereka ingin punya pemikiran sendiri, mereka ingin lepas dari kita. Ada sensasi keterlepasan itu yang sedang mereka alami. Ini sensasi yang sedang mereka nikmati, makanya kalau tidak baik-baik komunikasinya kadang-kadang tampaknya ngeyel, tampaknya memberontak, padahal sebenarnya moment of separation itu ya, perasaan terpisah itu yang baru mereka rasakan, bisa mereka nikmati dalam kehidupan. Maka gaya parenting kita tentu berbeda dengan gaya parenting waktu mereka masih kecil. Nah, gaya parenting yang penuh mengedepankan dialog, diskusi, mencoba menyelami apa yang terjadi dalam kehidupan, dalam pikiran, alam pikirannya,
Itu sebuah keniscayaan kalau kita mau bangun hubungan yang baik. Em, karena tanpa hubungan yang baik kita nggak bisa bantu mereka untuk memanfaatkan momen ini. Nah, padahal momen remaja ini sebenarnya fungsinya apa gitu ya. Nah, sebelum kita bahas soal pembelajaran, kita bahas dulu soal tadi fungsinya. Balik lagi ke soal karakter. Setidaknya dua karakter yang sudah harus dilatihkan di masa remaja. Ini pertama tentu adalah kemandirian. Yang kedua adalah kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Nah, kemandirian itu sebenarnya simple ya. Membuat anak terlatih untuk melakukan sesuatu tanpa disuruh-suruh. Kemudian responsible gitu ya tadi ya. Yang kedua adalah membuat anak kemudian punya pandangan ke depan, punya target, punya tujuan, punya visi misi, cita-cita, dan kemudian memanfaatkan waktunya untuk mencapai cita-cita itu gitu ya. Nah, justru disinilah tantangannya. Ya kan, mereka belum nyampe ke momen mereka perlu punya tujuan ya, sehingga kita perlu menginspirasi mereka untuk punya tujuan. Maka momen remaja sebenarnya momen yang kita bisa mulai mengajak anak kita berdialog tentang apa sih yang dia minati, siapa yang dia kagumi. Lalu kemudian kita ajak untuk mengeksplorasi itu lebih lanjut. Nah, saya sih sendiri mengalami bahwa sebagai remaja kadang-kadang kita dulu terjebak ya, menyamakan, misalnya kalau SMA kan udah siap-siap mau kuliah tuh ya, menyamakan antara pendidikan dengan profesi. Nah, ini salah besar. Karena sangat jarang ada profesi yang cukup dicapai dengan pendidikan yang satu jenis saja ya. Jadi kalau saya masuk ke dokteran maka saya pasti akan jadi dokter yang hebat. Ternyata belum tentu ya. Banyak dokter hebat yang bisa menjadi hebat ya dengan mempelajari ilmu yang melengkapi lah ya, ilmu yang tidak diajarkan di fakultas kedokteran. Contohnya ini curhatan teman-teman dokter saya sendiri. Contohnya ilmu komunikasi misalnya, dokter yang hebat gitu ya, itu adalah dokter yang komunikatif. Masalahnya kemampuan komunikasi tidak secara eksplisit dilatihkan ya di kampus-kampus kedokteran pada umumnya gitu. Jadi so mereka harus belajar sendiri, harus belajar di hal-hal lain. Nah, belum kalau mereka pengen jadi pemimpin di sebuah rumah sakit, itu jelas tidak dipelajari di fakultas kedokteran pada umumnya. Jadi profesi tidak sama dengan pendidikan, ya kan. Nah, maka dari itu sebenarnya kita perlu ya mengajak anak-anak kita untuk bisa mulai merenungkan, memikirkan minat akan jalan hidup yang mungkin akan mereka ingin mereka jalani. Nah, jelas ini sebuah perjalanan yang tidak cepat, tidak singkat, karena kita pun mungkin perlu waktu untuk bisa mencapai titik di mana oke, ini jalan hidup saya. Kita pun mungkin begitu dulu ya. Jadi jelas ini sesuatu yang dilatihkan mulai dari sekarang, unless nanti ya mereka akan sama dengan orang-orang yang kerja karena tergantung kuliahnya atau kerja karena diterima begitu saja, ya sudah dijalani saja, belum tentu happy gitu. Nah, maka dialog soal apa sih yang kamu minati, kemudian apa saja yang kamu minati, kemudian habis itu bagaimana perjalanan mencapai ke sana, lalu ditarik mundur sampai ke kira-kira apa hubungan antara semua yang kamu pelajari di sekolah sekarang dengan tujuan itu. Nah, biasanya sih akan ada hubungannya biasanya ya, karena ya sekarang banyak sekolah ya, dunia pendidikan kita sudah mulai mendesain sebenarnya yang dipelajari itu hal-hal yang kepake untuk banyak situasi gitu. Nah, balik lagi ke kaidah pembelajaran itu perlu konteks. Nah, dalam konteks SMA yang sebentar lagi mungkin akan kuliah, maka konteksnya itu adalah apa yang menjadi minat mereka gitu. Nah, sebagian anak-anak kita sudah ketemu minatnya, tapi mungkin belum tajam. Itu saatnya kita mempertajam. Momen belajar di rumah sebenarnya adalah momen kita untuk bisa meluangkan waktu mempertajam diskusi soal konteks tersebut, soal mimpian, soal passion gitu. Nah, kemudian dari situ nanti kita bisa membantu anak-anak kita untuk mengkonekkan antara apa yang mereka pelajari dengan konteks yang akan mereka capai gitu. Ada anak yang nggak terlalu suka bahasa Inggris, tapi ternyata dia pengen
katanya misalnya kerja di Google, nah itu kan menarik. Jadi atau kebalikannya gitu ya, senangnya bahasa Inggris kan zaman sekarang ya, tapi nggak terlalu suka dengan bahasa Indonesia ya, tapi dia pengen jadi pengusaha di Indonesia. Itu kan nggak mungkin ya, kamu harus bisa menjadi pengusaha yang fluent berbahasa Indonesia. Jadi hal-hal mengkonekkan konten kepada konteks jadi lebih mudah kalau punya konteksnya. Konteksnya adalah passion, minat, impian, bakat yang mulai mereka sadari gitu ya. Nah, sehingga kemudian mereka punya semangat juga untuk menjalankan keseharian mereka sekarang gitu. Nah, mungkin ada pelajaran-pelajaran yang susah dicari koneksinya, nggak masalah ya kan. Tapi harusnya presentasinya tidak banyak ya, sebagian besar harusnya bisa dikonekin, dan itu akan membuat mereka juga mungkin kalaupun nggak dapat sekolah, mereka akhirnya cari sendiri ya gitu. Nah, yang kedua adalah soal kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini bisa dibilang sebagai kemampuan untuk mimpin orang lain. Nah, beruntung kita yang punya anak remaja plus punya anak yang lebih kecil misalnya, kemudian di situ nanti kita bisa sebenarnya meng-create ya peran-peran kepemimpinan di rumah ya, yang kita ajak melalui proses briefing, tentunya diskusi bahwa di rumah ini ada banyak pekerjaan yang tidak mungkin terhandle dengan sempurna oleh mungkin kalau punya ART gitu ya, atau kita sendiri. So gimana kalau kita bersinergi untuk menuntaskan ini semua gitu. Nah, tapi melalui dialog, melalui briefing ya, kenapa kita berharap ini dijalankan, apa manfaatnya, apa yang bisa dipelajari. Sekali lagi, perencanaan, eksekusi, refleksi itu esensi dari semua pembelajaran. Jadi nyuci piring itu bisa jadi pembelajaran ya kan, kalau direncanakan, dieksekusi, lalu direfleksikan, bisa jadi pembelajaran. Nah, beresin taman, yang bersihin rumah itu bisa jadi pembelajaran kalau direncanakan, dieksekusi, lalu direfleksikan. Nah, kalau 3 proses ini kita jalankan bersama anak-anak kita, maka seluruh aktivitas mereka akan jadi pembelajaran. Jadi itulah kerja. Jadi ada 2 sisi ya. Satu sisi adalah konten pembelajaran dikonekkan dengan cita-citanya ya. Nah, yang kedua adalah keseharian, itu sebenarnya juga menjadi jalan untuk bisa membangun karakter, which bisa dikonekkan juga dengan cita-citanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sekali lagi ini adalah soal mengembalikan pendidikan itu senternya ada di rumah. Jadi kita sebagai yang punya kepentingan terhadap anak-anak kita, kemarin kan meminta tolong kepada orang-orang yang mungkin kita anggap lebih ahli di sekolah untuk ngajari anak-anak kita. Tapi sebenarnya kita yang punya kepentingan untuk mengecek apakah karakter yang terbentuk seperti yang kita harapkan atau tidak. Nah, cuman kita tahu bahwa anak kita sebenarnya bukan anak kita, dia adalah anak yang akan menjalani tugas kehidupannya, maka momen remaja adalah momen yang tepat untuk mendalami itu. Ada sebagian anak yang sudah mulai menemukan, perlu dibimbing supaya lebih tajam. Ada yang sama sekali belum menemukan karena belum terlatih. So ini mungkin momen yang tepat untuk memikirkan itu, merenungkan itu semua. Gitu. Jadi sama kaidahnya, connecting content to konteks. Nah, bedanya adalah konteksnya udah lebih advance ya. Konteksnya adalah cita-cita mereka gitu ya. Konteksnya adalah kehidupan yang ingin mereka jalani. Kalau belum ketemu, maka kita bantu mereka untuk menemukan, mulai merintis, sehingga moga-moga mereka lebih cepat menemukan dan lebih cepat memiliki motivasi untuk menjalani kehidupan dengan lebih sungguh-sungguh. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.